Oke teman-teman, kali ini kita akan mengunjungi Mas Karim. Kali ini akan kita liput beliau yang sedang meramu rempah-rempah ya. Dia biasanya meramu rempah-rempah yang sudah dipublish itu yang kopi rempah sama wedang galak ya. Nah, kali ini risetnya, racikannya rempah ini mau diaplikasikan ke tembakau, tapi sepertinya masih itu ya, masih proses ya. Jadi kita akan melihat prosesnya maupun tanya-tanya, mungkin mau sharing-sharing itu proses maupun tentang rempah-rempah yang akan diaplikasikan ke tembakau itu sendiri. Selain rempah-rempah juga itu apa, herbal mungkin karena tembakau kan herbal juga. Jadi oke, semoga kita bisa mendapatkan inspirasi terutama bagi penggemar rempah dan herbal, dan mungkin yang rokok juga. Aku sih nggak ngerokok. Oke, tadi udah kita hubungi, jadi nggak usah permisi ya kita. Ya, ternyata Mas Karimnya lagi sibuk mengulek-ngulek ini. Jadi kita tanya-tanya nanti aja. Kita fokus ke videonya. Ini berarti bikin itu ya, racikan rempah yang mau diaplikasikan ke tembakau berarti ini. Iya. Oh iya. Untuk bumbu untuk tembakau. Oh, bumbu untuk tembakau istilahnya. Ini nanti yang langsung dicampurkan ke tembakau atau Ini yang bisa diwuwurkan. wuwur ya? Ya, wuwur. Bahasa sini wuwur. Kasar kita lembutkan lagi. Kalau apa? Ini yang kasar. Oh, Kita lembutkan lagi. ya oke teman-teman, jadi ini ya, karena dulu kita udah sering ketemu sama Mas Karim, dia udah biasa selonang-selonong seperti ini. Jadi tadi nggak perlu salam-salam juga nggak masalah gitu. Langsung, tapi nanti semoga nanti kita dapat gitu ya, bocoran-bocoran ini proses pembuatan bumbunya nanti. Jadi ini
ada bermacam-macam ini di bengkelnya, di dapur ya berarti ini istilahnya. Ya, dapur rempah. Dapur rempah. Oh. Itu juga ada semacam teh ya, berarti mungkin ini juga proses risetnya juga. Nah, kita fokus ke ini aja dulu, ke tembakau dulu. Jadi sekarang langsung kita ini yang udah uji coba ya. Ini ada dua versi, ini yang versi pertama ya, yang versi kedua, yang versi cem-ceman sudah habis stoknya karena dipakai terus. Ini yang versi pertama ini ya, pakai bumbunya. Pakai takaran seperti kalau misalnya bakso atau apa, penjual bakso kan bumbunya dipisah, yang garam sama penyedap rasanya itu. Ya ini bedanya sama yang cem-ceman ya. Cem-ceman berarti yang langsung dipakai ya Mas, langsung setelah dikencem, dikeringkan, terus langsung dipakai. Kalau perbedaan rasanya kurang lebihnya sama yang cem-ceman sama yang racian ini, kalau misalnya dari cuman beda bumbu yang sama. Kalau yang sudah dicencem kan dia lebih praktis, tinggal ngelindeng, tidak usah kasih wuwur. Ini kalau di sini namanya wuwur. Oh ya, oke. Wuwur. Jadi ada perbendaharaan kata lagi ya, wuwur. Kalau yang sudah cenceman tinggal pakai, tinggal ngelindeng. Kalau terpisah gini dia masih ngambil lagi gitu. Cuman kelebihannya kalau wuwur atau bumbu terpisah ini bisa dicoba dengan berbagai macam tembakau. Jadi lebih fleksibel, nanti di tembakau apapun bisa. Ya ini karena yang meliput tidak merokok, jadi cuma tanya-tanya dan komen-komen aja. Tapi biasanya dari aromanya nanti tahu lah yang kira-kira yang enak atau yang kurang menurut orang awam. Ini nggak perlu dicelupin ya karena bukan Oreo, cukup dijilat aja.
ada efek mentol. Hmm. Ini cengkeh sama kemukus, di kemukusnya yang bikin ada nuansa semriwing ya, mentol. Bukan pakai daun mint ya kan? Bukan. Ya, ini teman-teman kita malah dapat bocoran bumbunya. Tapi nanti takarannya kita yang spoiler ya mungkin. Ya sebenarnya masih banyak bumbu rempah-rempah yang bisa dijadikan saus untuk tembakau ya, terutama bagi yang ingin membuat rokok herbal itu. Jadi banyak, masih ada kapulaga, nanti ada jinten hitam, itu nanti juga ada campuran-campuran daun juga, berbagai macam daun tergantung selera dan si peracik untuk apa. Biasanya dia lebih mengutamakan di sisi mananya gitu. Ada yang lebih mengutamakan dari untuk kesegaran, itu ada yang kesegaran biasanya untuk terapi asma itu bisa. Ada yang memang untuk kenikmatan. Biasanya kalau yang untuk kenikmatan biasanya lebih mengutamakan cita rasa, bukan pada efek herbalnya, tapi lebih ke cita rasa. Jadi dia lebih menonjolkan perasanya. Jadi kalau bahan dasar ada perasa sama ada bumbu, misalnya tambah gitu. Jadi ada tiga kelompok ya. Ada bahan dasar tetap pakai tembakau, kemudian perasa itu biasanya dari daun-daunan atau bunga, kemudian bumbu itu dari rempah-rempah. Jadi kalau mau mengeksplor lagi bahan-bahan yang ada di Indonesia atau di Nusantara ini masih banyak dari segi daun-daunan maupun bunga maupun dari bahan rempah-rempah yang ada di Indonesia ini sangat banyak. Jadi tergantung selera peracik. Ini kita nikmati dulu yang ada efek mentolnya. Ya, ini seperti yang sudah pernah dibikin oleh Mas Karim, itu yang sudah dikomersilkan, itu yang kopi Purwocang sama kopi Lanang itu ya. Apakah nanti kalau ini udah jadi juga akan dipasarkan juga? Ya ini saya memang di samping untuk edukasi ya, juga memang saya lebih mengambil dari sisi ekonomi juga ya. Jadi masih banyak dari pengguna rokok yang memang belum mampu untuk membuat sendiri racikan, atau memang secara waktu juga tidak sempat untuk membuat racikan. Nah ini saya siapkan yang sudah jadi, nantinya seperti itu. Bagi teman-teman yang nanti misalnya mau belajar tentang rempah-rempah, saya persilahkan nanti untuk kita sharing bersama. Wah, mantap ini. Oke, mantap teman-teman. Jadi kita bisa belajar dari Mas Karim tentang rempah-rempah untuk campuran, untuk wuwur ini ya, tembakau ya. Ini seperti ini. Nanti
Jadi kalau belajar nanti sama Mas Karim ya nggak di spoiler lagi. Langsung dikupas tuntas. Kalau yang nggak sempat waktunya, nanti kalau udah fix ramuannya ya bisa sharing profit. Ya, jadi ini kebetulan ini masa pandemi COVID ini bisa kita manfaatkan untuk eksplorasi apapun ya, untuk riset-riset apapun ya, terutama apa yang ada di sekitar kita manfaatkan. Karena dulu dalam pelajaran sekolah itu sejarah itu kan nenek moyang kita itu kan berburu dan meramu ya, ini salah satunya. Meramu obat-obatan maupun suplemen seperti ini. Jadi tadi seperti di awal kita datang tadi ya, Mas Karim ini lagi riset untuk ngeracik tembakau dan satu lagi untuk membuat teh. Nanti ada tanaman-tanaman, tapi nanti akan dibuat di konten yang lain saja yang fokus ke teh nanti. Karena nanti mungkin akan ke survei lapangan juga sekalian untuk berburu tanaman-tanaman yang sudah di list ya. Kita tinggal mencari tempatnya di mana nanti yang itu dia tumbuh, nanti yang banyak itu di mana. Yang jelas menurut pengalaman sih sebenarnya tanaman-tanaman itu pasti kebanyakan tumbuh di mana saja di sekitar kita. Seperti itu, hanya saja kita kadang-kadang nggak tahu bahwa tanaman-tanaman itu ternyata banyak manfaatnya dan kita nggak tahu namanya. Nah ini Mas Karim yang sudah itu ya mempelajari apa jenis-jenis tanaman, kemudian mulai dieksplor untuk diolah lagi, dimanfaatkan baik untuk teh maupun campuran tembakau dalam keadaan basah maupun kering seperti apa, nanti kira-kira seperti itu risetnya. Dan mungkin luntas kelor. Oke. Misalnya master dengan Jadi Jogor ya, ini yang daun luntas, ini sama kelor, ini juga kelor yang sudah kering. Ini kelor yang sudah kering, daun tin juga ini. Tapi ya ini saya kunci itu. Kalau ini daun talas. Daun apokat, macam-macam daun talas. Ini yang untuk teh apa yang untuk tembakau? Untuk tembakau. Oh ini untuk campuran tembakau nanti. Ini belum tahu namanya. Nah ini belum tahu namanya. Ini gawat darurat ini kalau belum tahu namanya. Jadi totalitasnya tinggi ya, barang-barang yang nggak tahu juga. Ini daun damiana, ini daun 7 duri. Damiana Ya, itu 7 duri. Ini widuri atau biduri. Oke, di sini kita jadi tahu nama-namanya ya. Nanti kalau yang bentuk daunnya bisa di awar-awar ini enggak kelihatan tulisannya. Namanya juga awar-awar. Ya, ini awar-awar. Nah, saya juga baru tahu nama awar-awar. Sama Damian tadi ya juga baru tahu. 7 duri juga.
Ternyata semuanya Widuri. Setahu saya ini lagunya itu Bob Tutup Oli. Widuri ternyata nama tanaman. Oke. Oke, mantap ya. Kalau ini kayak pekak ini udah umum ya. Lawang. Bunga lawang pekak. Ini kemukus ini. Oh, ini kemukus seperti ini. Ini juga baru tahu kita. Kemukus. Buahnya ya berarti ini. Buahnya. Buahnya. Sama kapon. Banyak sekali. Ya semacam ini. Lagu mungkin bumbu dapur udah lumayan umum ya. Kalau ini cuman kita nggak tahu pohonnya seperti apa. Ini kalau yang belum tahu pekak ini seperti ini, atau bunga lawang ini yang kayak bintang-bintang itu. Seperti ini. Nih. Tanaman Damiana. Oh, ternyata ini tanaman Damiana. Oh, sering lihat ya ternyata. Sering lihat. Nah, ini apa? Ini Damiana. Ini Damiana, yang ini? Kalau ini anteng-anteng. Oh, anteng-anteng. Ya, ini anteng. Anteng-anteng. Kalau nggak salah buat kucing atau apa itu? Yang perkucingan itu kayaknya bermanfaat ini, tapi lupa untuk apa. Nah, kalau ini apokat ini. Nah, ini apokat ya. Ini apokat. Daunnya yang dimanfaatkan tadi. Buahnya ya. Buahnya enak. bisa buat di jus ya. Iya, di jus enak. Nah, kalau awar-awar mirip daun pacai. Daun mengkudu. Oh, okay. Awar-awar mirip. Daunnya mirip. Oh, daunnya, tapi buahnya beda. enggak ya? Kalau nggak salah yang lebih besar ya daunnya ya. Daunnya lebih besar. Oh, berarti pernah lihat ini. Banyak di pinggir-pinggir jalan banyak. Ya. Daunnya lebih Seperti ini saya juga pernah lihat ini. Berarti. Ini yang rencana untuk pengering. Ya, ini nanti rencana dimanfaatkan untuk pengering. Kita nanti pakai tidak langsung kena sinar matahari karena ini masih ditutup pakai plastik UV Ultraviolet. Oh, ultraviolet. biar nanti lebih higienis juga. Ya, ini belum di ini ya. Ya, Ini masih ada ikan asinnya. semula untuk penjemuran ikan asin. Ya. Nanti akan dimanfaatkan untuk pengeringan daun-daunan herbal. Kita shoot dalamnya saja, mungkin tidak bagus nanti. Ini yang sudah dikeringkan. Ini pengeringannya harus penjemuran atau ada yang dikering anginkan? Sebenarnya yang lebih bagus dianginkan. Misalnya dijemur ya pakai itu tadi, pakai alat UV pengering. itu Ya, Oke. dia tidak terlalu banyak kena sinar matahari, jadi kandungan zat-zatnya masih melekat.